Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Negeri TVRI Kalimantan Barat hadir kembali menjumpai Anda dan bersama saya Romdon kita akan bincang-bincang terkait dengan Polres Singkawang berbakti, dan dapat kami sampaikan bahwa di Polres Singkawang ini dipimpin oleh seorang Kapolres yang baru saja dan berumur belum 1 bulan, tetapi banyak hal-hal yang menjadi terobosan sehingga penting untuk kita gali terkait dengan apa yang menjadi terobosan-terobosan ke depan untuk Polres Singkawang khususnya, dan topik kita adalah Polres Singkawang berbakti. Dan saya sudah bersama dengan orang nomor 1 di Polres Singkawang, sudah bersama saya yaitu Bapak AKBP Dodi Yudianto Arwan SIK. Terima kasih Pak Kapolres, di tengah kesibukan Bapak rutinitas setiap hari bisa saya berbincang-bincang sedikit dengan Pak Kapolres ini sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Senang sekali Pak Kapolres. Tadi saya menyinggung bahwa kita akan bicara soal Polres Singkawang berbakti. Ya. Sebelum lebih jauh tentang apa itu Polres Singkawang berbakti dan yang menjadi akronim khusus dan kemudian Pak Kapolres lahirkan, perjalanan Pak Kapolres sampai kemudian sekarang menjadi Kapolres kan tentu dimulai dari awal nih. Ya. Ketertarikan menjadi seorang anggota polisi ini karena memang dorongan pribadi atau dorongan keluarga atau cerita-cerita seperti apa nih Pak Kapolres, silakan. Ya, terima kasih. Panggilnya apa nih, Mas atau Bang? Boleh. Bang Romdon Bang atau Mas Romdon Romdon? boleh. Bang Romdon boleh. Bang Romdon. Ya. Terima kasih sudah bisa hadir di Polres Singkawang. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Romdon, memang kami menginisiasi untuk Polres Singkawang ini Polres yang berbakti. Berbakti itu sendiri merupakan menerus dari saya, di mana pada saat saya menjabat sebagai Kapolres Singkawang, saya sudah menyampaikan apa sih itu berbakti kepada seluruh anggota di Polres Singkawang. Jadi berbakti itu bagian daripada kata-kata yang tersusun rapi, yang menjadi gambaran program yang harus kita laksanakan khususnya di Polres Singkawang. Jadi dapat saya jelaskan, bakti yang pertama B itu adalah dasar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa saya menekankan hal ini? Ya kita ketahui bersama, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita wajib menjalankan segala aturan-aturan yang diatur oleh agama. Kita berbakti kepada Tuhan, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk yang harus dikerjakan. Apalagi sebagai seorang polisi, sebagai penegak hukum, sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, sudah seharusnya dan sudah sewajarnya memahami perbuatan-perbuatan yang mana yang harus dihindari, perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Lanjut kepada H ini adalah sikap, yaitu humanis. Humanis itu sendiri sering kita gaung-gaungkan, polisi sekarang harus humanis, karena memang zamannya udah berbeda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi kami juga ada melaksanakan kegiatan pelayanan publik, wajib memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara-cara humanis itu sendiri. Lanjut ke A-nya, A itu adalah adaptif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita ketahui bersama saat ini kemajuan teknologi sangat berpengaruh, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Sebagai contoh, penggunaan media sosial. Bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial itu untuk mendukung pelaksanaan tugas yang sifatnya positif. Jadi dapat memberikan gambaran-gambaran atau edukasi kepada masyarakat luas, khususnya Kota Singkawang melalui kemajuan teknologi. Tetapi harus diperhatikan juga tidak hanya menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi, tetapi lebih fokus kepada pemanfaatannya itu sendiri yang sifatnya positif. Untuk K-nya
kepedulian sosial. Untuk kepedulian sosial, sebagai makhluk sosial, kita wajib atau kita membutuhkan pertolongan orang, membutuhkan tangan kasih orang. Itu juga menjadi tujuan saya di sini, menjadi seorang Kapolres di Singkawang ini, bisa berbagi kepada saudara-saudara kita terkait masalah kehidupan sosial. Kayak kemarin saya bersyukur juga datang ke tempat ini. Sebelum datang ke tempat ini kan ya lihat-lihat dulu lah seperti apa di Polres Singkawang ini. Kebetulan ada anggota di Polres Singkawang ini yang saya lihat sangat bagus, ya, mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Mungkin Pak atau Bang Romdon sudah tahu juga ya, Pak Irfan itu sempat saya searching pertama, bagaimana seorang anggota Polri itu bisa memberikan sangat peduli perhatian kepada orang-orang jompo, masyarakat jompo, sampai bisa mendirikan sebuah hotel atau panti jompo di Singkawang yang kita ketahui sendiri cukup banyak yang sudah ditampung di panti tersebut. Dan saya juga punya kesempatan kemarin bisa mengevakuasi salah satu warga di kota Singkawang ini, boleh dikata tidak terurus ya, karena memang punya keluarga tapi tidak terurus, cuma diberikan makan, tetapi untuk dimandikan, dibersihkan itu nggak tersentuh, rumahnya juga tidak layak, hidup sebatang kara sendirian. Akhirnya dievakuasi. Itu wujud-wujud seperti itu saya coba tanamkan buat anggota bisa peduli sesama manusia. Itu untuk kepedulian sosial. Lanjut kepada T adalah terpercaya. Hal ini saya yakin bisa terwujud. Terpercaya itu kan keinginan kita semua, apalagi kami Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berharap masyarakat itu percaya lagi, karena kondisi saat ini memang menjadi sorotan, banyak perilaku-perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dan itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, dengan upaya-upaya tersebut kita memberikan tindakan atau pelayanan yang baik pada masyarakat. Percaya mereka akan datang dan tidak akan ragu lagi memberikan pengaduan mereka. Kita cepat, responsif, mereka akan percaya. Jadi sedikit-sedikit kalau butuh polisi mereka tidak ragu. Ya. Dan yang terakhir tahan dulu nih, Pak Kapolres. Kenapa? Ya. Aduh. Saya baru satu pertanyaan nih. Hilang nanti nih. Kita jeda dulu yang satunya. Kayak pertanyaan saya yang pertama tadi juga belum dijawab. Kita akan jawab setelah jeda. Baik. Ya. Dan pemirsa, menarik tadi disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa berbakti itu memiliki akronim yang sangat luar biasa, mulai dari berbakti, humanis, adaptif, bertakwa, humanis, adaptif, dan kepedulian sosial, terpercaya. Dan I-nya itu apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap dalam Untuk Negeri. Baik, kembali dalam Untuk Negeri dan masih bersama saya Romdon. Kita akan terus lanjutkan perbincangan mengenai Polres Singkawang berbakti bersama dengan Kapolres atau Pak Kapolres Singkawang, yaitu Bapak AKBP Dodi Yudianto Arwan, SIK. Dan tadi sudah dibahas terkait dengan akronim berbakti, mulai bertakwa, humanis, adaptif, kepedulian sosial, dan terpercaya. Dan I-nya itu apa? Penasaran. Nah, lanjut Pak Kapolres. I-nya ini apa? Ya, I-nya ini sebenarnya nggak langsung di ujung kata ya. Saya ambil dari sinergitas. Sinergitas ya, karena kami menyadari juga kepolisian khususnya Resort Singkawang nggak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan Harkamtipmas, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami harus menggandeng instansi-instansi yang ada di Kota Singkawang, khususnya Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, TNI Polri itu udah pasti, dan juga organisasi masyarakat yang ada di sini.
Di Singkawang ini termasuk keberagaman, kebinekaan. Jadi kayak miniatur Indonesia karena ada 17 etnis yang ada di kota Singkawang ini. Elemen-elemen masyarakat ini harus kami gandeng dalam mewujudkan pemeliharaan Harkamtibmas di kota Singkawang. Oleh karena itu, poin I yang kami sampaikan tadi, sinergitas itu adalah wujudnya. Dan kami sudah berkunjung ke beberapa tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, maupun Forkopimda dan organisasi masyarakat yang ada di kota Singkawang. Iya. Dan pertanyaan saya pertama tadi belum Pak Kapolres jawab gitu. Yang mana? Yang memotivasi sehingga bisa masuk anggota kepolisian. Ada, apakah memang itu cita-cita dari kecil atau seperti apa nih Pak Kapolres? Yang memotivasi masuk menjadi anggota Polri gitu. Yang menjadi motivasi, ya memang saya pingin setelah lulus SMA itu pingin menjadi polisi karena memang kakek saya juga seorang polisi dan ada juga keluarga yang polisi, om-om polisi, kakak sepupu polisi, seperti itu. Dan apakah satu kali mendaftar langsung bisa lolos atau butuh berkali-kali mendaftar, dan apa yang mendorong terus? Mendaftar 2 kali, jadi saya lulus tes yang kedua. Jadi yang pertama saya lulus SMA di tahun 2003, mencoba mendaftar tapi belum diberikan kesempatan. Coba lagi di tahun berikutnya di 2004, di situ Tuhan kasih kesempatan saya bisa masuk. Ya, dan tadi kan sebelum on air juga Komandan sempat cerita bahwa ternyata teman sejawat itu duluan lulus gitu ya. Seperti apa tuh? Waktu itu pendaftaran, mau daftar, jadi teman satu sekolah masih ragu nih mau daftar kemana. Jadi waktu itu saya ajak, ayo kita daftar gitu. Dan proses daftarnya itu pun beliau ini, kawan saya ini, teman SMA ini, di hari-hari terakhir proses daftarnya. Nah, jalan masuk daftar, udah masukin daftar, kami mengikuti seleksi, tes demi tes kami lalui. Cuman waktu itu saya belum beruntung nih. Jadi kawan yang saya ajak berhasil lulus, dapat kesempatan di tahun yang sama. Iya. Jadi itu motivasi juga. Bagaimana caranya supaya saya juga bisa di tahun berikutnya bisa menjadi anggota Polri melalui tes. Iya. Dan Polok. kabarnya juga kan Pak Kapolres ini hitungannya termasuk cepat menjadi Kapolres gitu di angkatan yang masih muda, tapi dan ditempatkan di Singkawang. Pasti ada waktu itu bayangan yang terfikir oleh Pak Kapolres ketika ditempatkan di Singkawang. Sebelumnya memang udah mengetahui bahwa Singkawang sebagai kota tertoleran atau ya udah karena memang udah ditugaskan di sini ya seperti, atau ada pemikiran apa waktu itu? Ya kok pemikiran mau ke Singkawang nggak ada sama sekali sebenarnya. Tiba-tiba langsung sini gitu kan. Ya. Sebenarnya berkat Tuhan juga. Ya saya tahu nggak pernah terpikirkan bisa langsung masuk ke Kalimantan Barat terus jadi Kapolres di Singkawang, itu tidak pernah terpikirkan oleh saya. Karena sebelumnya saya berdinas di Polda Bengkulu. Jadi hal yang baru saya masuk ke Polda Kalimantan Barat ini. Seperti itu. Dan Pak Kapolres kan kabarnya belum 1 bulan nih ke Kalimantan Barat gitu, artinya ditempatkan di Singkawang. Di Polres Singkawang, iya. Di Polres Singkawang ini, dan tadi juga Pak Kapolres sudah menyinggung bahwa rumah dinas Pak Kapolres juga diberikan ruang kepada masyarakat untuk parkir di situ, yang selama ini kita ketahui memang ruang itu belum terbuka barangkali, dan kenapa Pak Kapolres memiliki ide untuk memberikan ruang itu? Rumah dinas jadi parkiran nih. Jadi waktu itu kebetulan rumah dinas saya di Singkawang ini berhadapan langsung dengan gereja. Ada gereja Yordan di situ.
Jadi sewaktu-waktu malam, saya belum tempati rumah dinas waktu itu, masih di luar. Jadi saya main-main ke rumah dinas, duduk-duduk sekitar kurang lebih kayak jam sekarang, jam-jam udah malam, udah agak malam, mau jam 5 jam 6. Kebetulan saya lihat kok ada rame-rame gitu kan, ada rame-rame kendaraan. Saya jalan ke depan, saya lihat, oh ini ternyata gereja, tempat ibadah. Nah, di mana jemaat-jemaat di tempat itu untuk lahan parkirnya masih kurang, sehingga mengambil sebagian badan jalan yang bisa mengganggu arus lalu lintas. Akhirnya saya sampaikan sama tukang parkir tempat itu, sama pengurus di gereja, kalau ada jemaat yang mau beribadah terus bingung cari tempat parkir, silakan aja pakai fasilitas yang ada di rumah dinas itu. Lapangan parkirnya kan cukup luas. Ya mudah-mudahan itu bisa membantu mengurangi kepadatan di depan gereja dan tidak mengganggu juga jemaat yang sedang beribadah. Kan kalau misalkan macet, mereka lagi ibadah terus dipanggil keluar untuk pindahin mobil kan nggak nyaman. Jadi saat itu saya bilang, silakan parkir aja di halaman itu, biar ibadahnya bisa nyaman, tidak ada gangguan, seperti itu. Ini hal yang menarik dan sederhana. Barangkali mungkin menurut Pak Kapolres ini biasa-biasa, tapi orang di luar sana, termasuk saya secara pribadi juga misalnya, ini sesuatu yang perlu diapresiasi karena Pak Kapolres punya ide-ide cemerlang gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Pasti ada ide-ide lain yang barangkali sudah mulai difikirkan, termasuk yang bakti tadi, Pak Kapolres. Bagaimana nanti implementasinya di Polres Singkawang khususnya, termasuk juga Polres Singkawang juga anggotanya ada yang berprestasi di tingkat dunia. Nah, bagaimana mengimplementasikan itu, Pak Kapolres? Jawabannya ditahan dulu. Ya, kita jeda dulu dan pemirsa, kita akan kembali mengulas terkait dengan dukungan-dukungan yang nanti akan diberikan oleh Kapolres terkait dengan implementasi Polres Singkawang Berbakti. Kita akan kembali setelah yang satu. Baik, Anda masih dalam Untuk Negeri dan kita masih bincang-bincang bersama dengan Kapolres Singkawang, Bapak AKBP Dodi Yudianto Arwan, terkait dengan Polres Singkawang Berbakti, dan tadi sudah dijelaskan secara gamblang terkait dengan akronim dari berbakti itu, dan kita akan perdalam lagi terkait dengan bagaimana implementasinya Pak Kapolres dalam upaya berbakti, bukan sekedar akronim tentu saja, tapi memang betul-betul bisa terimplementasikan di semua lini, bahkan yang terakhir adalah sinergi dengan semua pihak. Sebelum ke sana, Pak Kapolres, tadi juga saya menyinggung bahwa anggota Polres Singkawang sempat meraih juara dunia sepeda ini. Pasti bagaimana komentarnya, Pak Kapolres? Sungguh bangga ada personil Polres Singkawang yang berprestasi kancah internasional, juara 1 dalam olahraga sepeda. Jadi ya sebenarnya saya masuk beliau sudah berprestasi. Mungkin kedepannya kami akan tetap membina supaya dia bisa terus mengharumkan nama bangsa, khususnya kepolisian, karena event yang diikuti itu adalah salah satu event World dunia yang diselenggarakan di Amerika dalam perlombaan antar polisi. Jadi dalam membina anggota itu, saya akan berupaya bisa bakatnya dia bisa dikembangkan terus, karena masih muda juga, karena kemarin dia juara di usia U19 sampai 24. Jadi dia masih muda, masih bisa dibina, masih bisa dikembangkan prestasinya. Kami sangat mendukung untuk hal-hal positif seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan juga apabila ada personil-personil Polres Singkawang lainnya yang bisa berprestasi baik di dunia olahraga maupun pendidikan, ya pasti kami akan dukung. Untuk dukungannya selain memang pembinaan yang intensif, termasuk juga frekuensi
pelatihan atau seperti apa Pak Kapolres untuk ke depan? Ya sudah pasti kalau di dunia olahraga berarti kan dia harus melatih fisiknya, melatih kemampuan dia untuk ini. Waktu-waktu senggang setelah setelah bertugas sebagai anggota Polri, dia tidak akan terbebani tugas-tugas lain, dalam artian dia bisa berfokus untuk meningkatkan kemampuannya. Beda halnya dengan yang mungkin nanti ada berprestasi dalam dunia pendidikan, bisa berjalan lebih bagus. Dia bisa mengembangkan diri, ilmu pengetahuannya sambil berdinas. Begitu. Ya. Saya ingin dalami lagi soal berbakti tadi, atau bakti ya. Ya. Nah, B yang pertama itu kan bertakwa. Ya. Barangkali ada upaya yang lebih teknis misalnya. Ya. Bertakwa yang seperti apa yang nanti akan diimplementasikan di Polres Singkawang, atau Pak Kapolres punya fakta-fakta sosial di sini yang perlu dikembangkan lagi untuk meningkatkan nilai-nilai takwa dari semua anggota kepolisian dan mungkin masyarakat juga seperti apa? Ya. Dalam kedinasan kita juga ada kegiatan yang sudah disediakan, yaitu namanya Bin Rohtal, yang dimana setiap seminggu 1 kali di Singkawang ini kami laksanakan setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis itu sebelum beraktivitas, seluruh anggota yang ada di Polres Singkawang ini melaksanakan kegiatan pembinaan rohani dan mental sesuai dengan agamanya. Jadi itu salah satu wujud yang sudah disediakan oleh dinas. Di samping itu pula bisa juga anggota mungkin bisa mengambil peran di tempat-tempat ibadah, misalkan menjadi pembicara, baik itu di masjid, di gereja, di vihara, ataupun di kelenteng yang ada di kota Singkawang ini. Jadi memberikan kesempatan dia benar-benar mendalami agama, keyakinannya sesuai dengan percayaannya. Jadi menguatkan diri kembali, memupuk nilai-nilai agama dalam diri itu, yang implementasinya bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Kita tahu sendiri, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kita akan dibukakan jalan, diberikan pandangan hidup, mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, mana yang harus dikerjakan, seperti itu. Bicara soal pandangan hidup nih Pak Kapolres, tadi juga sebelum on air kita sudah bincang-bincang, ada pesan menarik yang Pak Kapolres tadi jelaskan bahwa hidup itu harus punya pesan dan memberikan kesan dalam sebuah hidup. Ya. Boleh disampaikan ke sana bahwa mungkin banyak anak-anak muda di sana yang perlu diberikan motivasi ataupun pelajaran terkait dengan makna hidup yang tadi Pak Kapolres coba jelaskan. Hidup ini lebih berkesan gitu ya. Kalau saya, hidup ini kesempatan yang tidak datang 2 kali. Pada saat kita punya kesempatan, bagaimana kita bisa memanfaatkan, bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar kita, mau teman, saudara, kakak, adik, suami, istri, terlebih lingkungan luas lagi ke masyarakat. Di saat kita bisa memberikan hal-hal positif di sekeliling kita, yakin dan percaya keberadaan kita pasti akan menjadi berkat buat orang-orang lain. Dan tadi juga Pak Kapolres menyinggung bahwa di anggota Polres kita ada Pak Irfan tadi yang membangun panti jompo, itu sangat luar biasa dan memberikan kesan bagi masyarakat dan juga kesan bagi saya sendiri, Polres secara umum gitu. Betul. Barangkali Pak Kapolres punya juga impian ke depan akan muncul Irfan berikutnya atau seperti apa nih, Pak? Saya berharap seperti itu. Kalau semua anggota Polres Singkawang ini bisa memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat, nanti rasa terpercaya itu akan muncul. Jadi masyarakat itu akan cinta sama Polri, khususnya Polres Singkawang. Iya. Tanpa terasa nih Pak Kapolres, kita sudah di titik akhir acara ini. Terima kasih. Sebelum diakhiri,
ada closing statement untuk pemirsa, barangkali apa yang perlu disampaikan terkait dengan Polres Singkawang Berbakti atau hal apa yang mungkin disampaikan ke penonton. Akhir kata, saya Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya Kota Singkawang untuk bergandengan tangan dengan Polri untuk menjaga Harkam Tipmas di wilayah Kota Singkawang bisa terpelihara kondusif, aman, dan tertib. Dengan keberagaman, dengan segala perbedaan yang ada di Kota Singkawang, mari kita menyatu, semakin kita kuat dan semakin kita mampu bertahan untuk meraih kesuksesan. Ya, baik, terima kasih Pak Kapolres. Sama-sama. Atas waktu, kesempatan, pengalaman, pelajaran, dan juga program-program terobosan yang tadi Pak Kapolres sudah jelaskan ke kita semua. Dan demikian acara Untuk Negeri bersama dengan Kapolres Singkawang terkait dengan Polres Singkawang Berbakti. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.